Ya, silakan kita berdoa bersama sebelum kita lanjutkan pemilihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang melepaskan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Baiklah mahasiswa sekalian, kita sudah selesai berdoa bersama sebagai ciri khas daripada UMN Rosliyah. Sebelum memulai perkuliahan, kita berdoa. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji syukur pada Allah Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa hadir mengikuti perkuliahan pada pertemuan ketiga pada mata kuliah yang sama kita akan lanjutkan pagi hari ini di pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan pertemuan ketiga ini menambah wawasan kita, terutama dalam mata kuliah ini khususnya. Salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita terus berusaha menjadi generasi muda yang berprestasi, diukur daripada kemampatan kita, baik diri kita, di keluarga kita, dan di masyarakat kita. Baik mahasiswa yang saya hormati, bagaimana kabar kalian semua nih keadaannya? Baik ya, baik ya, sehat ya, alhamdulillah. Mana komting kita? Ya Pak. Ini saya mau nanya dulu nih, kita jumlahnya berapa? 33. Coba ada semua ya? Ada sih Pak. Oh, berarti saya nggak perlu absen lagi ya? Ya Pak. Karena 33 berarti sudah semua hadir. Tapi ini ada yang saya ingin perlu karena pada pertemuan lalu kelompok Azbi ini telah menyampaikan hasil diskusi mereka. Nanti saya ingin tanya juga nanti ya, supaya dipersiapkan. Memang saya belum sampaikan apa pertanyaannya ya. Jadi sebelum kita lanjutkan materi pertemuan ketiga ini, saya ingin sampaikan capaian apa yang diharapkan dari pertemuan ketiga ini. Mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami pentingnya kepribadian yang baik itu di dalam kehidupan, baik sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat, bahkan setelah saudara sebagai pekerja atau bekerja, baik sebagai karyawan ataupun pegawai maupun sebagai manajer, pimpinan, dan apapun bentuk dan jenjang
kepangkatan jabatan, tentu diperlukan kepribadian, kalau dalam bahasa lain disebut dengan akhlak moral, etika moral. Nah, jadi diharapkan dengan pertemuan kita di kurikulum ketiga ini, mahasiswa nanti bisa memberikan contoh bagaimana atau mencontohkan bagaimana seorang karyawan yang baik ketika dia bekerja, bagaimana seorang anggota masyarakat berperan di tengah masyarakat, karena di era sekarang ini kita sudah masuk kepada era digitalisasi dan era internasional. Kampus kita, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah ini sekarang ini sudah pada posisi sebagai kampus berpredikat unggul, ya, alhamdulillah di tahun 2025 ini ya. Saya merasa bahagia bertemu dengan saudara semua di sini. Saya melihat dari 2 pertemuan yang lalu ada kesan yang baik, positif yang saya tangkap dari saudara sekalian. Yang pertama itu adalah motivasi saudara untuk memahami materi ini. Kemudian saya mengukur itu daripada sikap laku saudara. Misalnya saya hadir, semua tertib, berbicara ketika dipersilahkan, tidak berbicara ketika diminta, sehingga saya merasakan kondusif ini kelas ini untuk perkuliahan ini. Jadi saya sudah sampaikan capaian yang akan diharapkan capaian minimal di mata kuliah ini. Absensi tadi sudah kita sepakat sudah hadir semua. Selanjutnya saya ingin ada di antara saudara ini yang di 33 orang ini bisa menjawab pertanyaan dasar saya. Pertanyaan dasar ini di antara saudara ada bisa jawab, yaitu apakah pentingnya pribadi yang baik itu dimiliki oleh seseorang di dalam bekerja. Nah, itu pertanyaan dasar saya. Apakah pentingnya pribadi yang baik itu dimiliki oleh seseorang ketika ia bekerja? Silakan, siapa yang bisa menjawab ini? Ya, pentingnya pribadi yang baik ketika bekerja. Silakan, itu pertanyaan dasar dari saya. Ini saya anggap sebagai kuis ya. Saya kasih sebagai nilai kuis. Bagi siapa saya bisa jawab, saya kasih nilai kuis. Sebut namanya, NPM-nya, saya catat ini sebagai nilai kuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sapnani Garamba. NPM 2141141013. Sebentar, tadi berapa NPM-nya? 2141141013. Oh, baik. Oke, terus silakan apa jawabannya? Menurut saya ya Pak, pentingnya karena itu dapat membangun hubungan yang sehat, lalu dapat meningkatkan kepercayaan seseorang, dan juga mendukung kepemimpinan yang efektif, serta menunjukkan profesionalisme dan mempengaruhi reputasi dan karir seseorang. Subhanallah. Baik, sebenarnya kita kasih aplaus ya. Terima kasih Sapni ya, ini pertanyaan mendasar ini sebagai pembuka cakrawala kita. Nah, kita akan berdiskusi nanti. Ada yang sudah kita kunjuk dan sepakat setuju untuk diskusi dalam pertemuan ketiga ini. Mereka adalah kelompok 3 yang materinya sudah dibagikan ya, sudah di-share di grup ya, sudah di-share, sudah dibaca, dan makalahnya sudah ada di meja saya. Saya ini akan duduk di meja saya, akan mendengarkan, dan kita semua mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan respon-respon dalam penyampaian mereka.
Mereka kelompok 3 ada 3 orang. Satu orang mahasiswa sebagai moderator, yang kedua mahasiswa sebagai panelis, sebagai penyaji ya, sebagai presenter, yang ketiga sebagai penjawab. Sebelum kita sampai kepada diskusi yang nantinya ada 3 orang teman-teman saudara sekalian ke depan, saya ingin sampaikan satu hal penting supaya kita dalam diskusi ini benar-benar maksimal. Yang pertama, materi yang dibagi ini ada 4 poin ya, di dalam makalah mereka itu ada 4 poin. Jadi pertama ini sebagai penjabaran awal. Di kedua nanti mereka akan membicarakan secara teoritisnya beberapa referensi. Yang ketiga mereka akan terjadi discussion ya, diskusi. Yang terakhir mereka pada tataran kesimpulan. Nah, baik, saya kira sudah paham semua, supaya semua kita maksimal. Maksud saya, jadikan kesempatan ini sebagai suatu kita menggali. Jadi silakan yang bertanya pun nanti akan saya catat sebagai mahasiswa yang aktif dan akan saya pertimbangkan sebagai nilai tambahan buat yang aktif bertanya maupun merespon dari perkuliahan selama sebelum saya tutup. Saya kira untuk itu saya akan kembali duduk di tempat saya, dan silakan kepada kelompok yang sudah kita tuju ini untuk ke depan memulai penyampaian daripada apa yang hasil diskusi mereka. Silakan. Hubungan manusia dengan manusia, sedangkan hubungan manusia dengan lingkungan adalah kita kan membutuhkan makan, kita membutuhkan sayuran, kita membutuhkan hewan, maka kita mempunyai hubungan juga dengan lingkungan kita. Dan saya akan lari ke tentang karakter dasar agama Islam. Karakter dasar agama Islam ada 3, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Islam adalah iman iman. Di dalam karakter diri seorang muslim harus ada mempunyai iman di dalam hatinya. Kenapa harus iman? Karena dengan adanya iman kita percaya bahwa Allah itu ada. Baru iman juga berisi tentang ajaran-ajaran dan ketentuan Allah. Maka percaya. Maka kita itu patokan itu dalam diri kita itu harus ada iman. Yang kedua adalah Islam. Islam iman juga bisa dikatakan dengan dalam bahasa Indonesia adalah al-ahkam al-i'tiqadiyah. Sudah. Sedangkan Islam adalah tentang ajaran. Sedangkan Islam adalah tentang ajaran dan ketentuannya. Kita udah punya iman ini kan, maka kita punya Islam sebagai apa? Sebagai panduan kita. Mau kemana iman ini mau dibawa? Nah, sudah. Maka Islamlah tempatnya. Dan dalam bahasa Indonesia adalah al-ahkam amaliyah. Ihsan adalah ajaran dan ketentuan tentang etika, di mana itu tentang akhlak, sopan santun, dan lain sebagainya. Dalam bahasanya adalah dikenal dengan ahkam khuluqiyah. Baik ya, setelah kita mengikuti diskusi terkait mata kuliah pada pertemuan ketiga ini, kita berikan katakanlah penghargaan
kepada ketiga ini karena cukup maksimal menurut saya pikir maksimal diskusi ini. Namun saya ingin tambahkan ya, saya ingin tambahkan sebelum kita tutup perkuliahan ini, apa yang menjadi materi yang mereka sampaikan. Saya ingin berikan penguatan terhadap materi itu. Yang pertama, sebagai generasi muda, ada hal yang diperlukan, yaitu apa yang disebut dengan wawasan. Wawasan ini tentu tidak akan muncul begitu saja, kecuali melalui proses yang disebut dengan masa pendidikan, memungkinkan ada kesempatan dan yang ketiga adalah narasumber. Jadi wawasannya itu tidak muncul begitu saja, melainkan melalui tahapan dan proses. Itu yang diawali dengan pendidikannya, sejauh mana pendidikan yang dimiliki, disiplin ilmu apa yang dimiliki, kemudian kesempatan ini dalam artian kesempatan untuk mempraktekkan, kemudian mengkomunikasikan, juga kesempatan untuk dinilai, dievaluasi, dan itu juga tergantung kepada narasumbernya. Maksudnya siapa yang memberikan masukan kepada seseorang itu. Jadi dalam bahasa pendidikan, guru itu ada kaitannya dengan kemampuan murid. Dosen itu ada relevansinya terhadap kemampuan mahasiswa. Demikian seterusnya. Maka diskusi yang tadi disebutkan tadi, bagaimana pentingnya kita menjadikan usaha kita, baik itu usaha individu, apakah usaha keluarga, maupun kita sebagai pemilik perusahaan, bahkan kita sebagai yang diamanahi untuk memegang jabatan, baik itu di jabatan formal maupun jabatan, maksudnya formal itu di perusahaan maupun di lembaga tertentu, tetap diperlukan yang namanya wawasan tadi, dan pribadi yang baik itu tetap diperlukan. Nah, sampai di sini saya ingin bertanya pada mahasiswa, apakah bisa dipahami? Apakah masih ada yang ingin diskusikan? Nah, sebelum kita tutup, saya kira masih ada waktu kita sekitar 2-3 menit lagi. Silakan kalau ada. Tidak ada? Kalau ada, tidak ada ya, baik. Maka dengan demikian perkuliahan kita pada hari ini kita akan tutup. Namun harapan saya, satu motivasi, kata kunci yang ingin sampaikan, keywordnya adalah sukses. Keberhasilan itu buah daripada kemampuan mengendalikan diri. Salam kembali. Sukses keberhasilan itu buah dari kemampuan mengendalikan diri. Maka jadilah Anda ini semua menjadi generasi yang sukses dan berhasil, tetapi itu sangat terukur, tertakar, dan relevan sekali sejauh mana Anda mampu mengendalikan diri. Terima kasih kepada Allah Yang Maha Ampun, kepada saudara sekalian mahasiswa. Terus bangkitkan semangat untuk berinovasi, berkreasi,
tetapi tetap dalam koridor norma-norma dan aturan-aturan yang sesuai dengan baik norma agama maupun aturan-aturan yang berlaku di negara kita ini. Selamat terus berjuang untuk sukses di kehidupan Anda semua. Generasi muda adalah harapan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.